Sebagian orang membagi Islam ini dengan 4 tingkatan, Ustaz. Yang pertama, tingkatan yang pertama syariat, tingkatan yang kedua tarikat, tingkatan yang ketiga hakikat, tingkatan yang keempat ma'rifat. Nah, dengan pembagian seperti ini, Ustaz, apakah ini merupakan bentuk kesesatan yang sehingga membuat mereka yang membagikan seperti ini dapat mengeluarkan mereka dari Islam, Ustaz? Sekian, terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Pembagian manusia ala orang-orang sufi. Iya, tingkatan syariat, kemudian naik lagi ke tingkatan tarekat, kemudian naik lagi ke tingkatan hakikat, kemudian naik lagi ke tingkatan marifat. Ya, itu kan pembagian sejumlah manusia, pembagian sejumlah manusia. Ya, dan kekeliruannya itu beraneka ragam di situ. Ada yang dia masuknya itu karena pembahasan hati. Katanya wajib belajar tasawuf, sebab dengan itu kita mengenal Allah. Yang mewajibkan ini, Masya Allah ya. Mewajibkan. Ya, katanya tasawuf itu sama dengan ilmu nahwu, ilmu sorof. Tidak ada sebelumnya. Ya beda. Ilmu nahwu, ilmu sorof itu ada di dasar bahasanya orang Arab. Ketika muncul tidak ada silam pendapat. Tapi tasawuf ini dari mana dasarnya? Munculnya dari orang-orang belakang, disesatkan oleh banyak ulama. Tidak ada kesepakatan di situ. Bedanya antara langit dan sumur bor. Perbedaannya. Kok tiba-tiba Masya Allah mewajibkan atas orang. Jadi kita semua bisa berdosa ini kalau tidak belajar tasawuf. Naudzubillah. Ekstrim sekali orang-orang ini. Jelas ya? Padahal Rasulullah SAW itu mengajarkan agamanya. Tidak ada label itu. Abu Bakar disebut di buku biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu as-sufi. Dikasih gelar sufi. Nggak ada di label seperti itu. Ya Umar misalnya ahli tasawuf. Utsman. Tapi kalau terkait dengan amalan hati, nah itu paling lengkap di petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah itu yang kita pelajari. Buku-bukunya dari masa dahulu itu ada pembahasan-pembahasannya. Ditulis buku-buku tentang az-zuhud. Ya, ditulis tentang buku-buku yang terkait dengan masalah muhasabatun nafs, bagaimana menghisab jiwa. Ya, ditulis tentang buku-buku seputar adab dan akhlak an-nafs. Itu ada di buku-buku para ulama dengan sanad-sanad bersambung dengan riwayat-riwayat. Nah, itu berjalan. Nah, itu warisannya. Tapi mengatakan harus belajar tarekat, harus belajar tasawuf, itu dari mana datangnya? Kita ini sudah dilengkapi dengan tuntunan yang lengkap. Iya, ilmu itu ada di buku-buku para ulama. Jadi kalau mewajibkan itu subhanallah ya. Itu kondisi sebagian orang. Ada lagi yang Masya Allah sudah naik. Ya saya pernah cerita ya, saya ditanya oleh orang. Ya Ustadz sudah hafal Al-Quran berapa juz? Ya waktu itu saya bilang saya hafal 30 juz Pak, Alhamdulillah. Kata dia, iya Ustadz, cuma Al-Quran itu 40 juz semuanya. Ya Al-Quran itu 40 juz katanya. 30 juz itulah yang dihafal. Ada 10 juz itu ada, tapi katanya ada. Bagaimana caranya dipelajari? Ya itulah ada ilmunya katanya, ada ilmunya. Nah, ya kalau dapat orang-orang tasawuf kayak gini modelnya, nah ini apa namanya? Kalau bisa diruqyah saja, mungkin dia tidak sadar. Ya, barangkali ada jin kesurupan atau apa begitu, atau diobati. Ya, subhanallah ya, lancang sekali. Al-Quran lebih 30 juz itu sudah kelancangan ya. Dalam membahasakan juga tidak layak. Kalau dia bilang belajar tasawuf menata hati, itu adab yang paling tidak beradab. Terkait dengan ayat-ayat Allah. Ya, Rasulullah tidak pernah membahasakan seperti itu. Kalau memang tasawuf itu bagus, tarekat itu bagus, mengajari kita adab dan akhlak, itu akan berpengaruh pada ucapan lisan kita. Ya. Ini sekarang yang berbicara seperti itu, kadang itu kalau mendengar orang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, ini ucapan sesat ini. Mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah.
membawa kepada narasi menyesatkan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kadang alasannya, nah ini jangan kamu pahami seperti itu. Itu ada penafsirannya, ada cara memahaminya. Itu betul, semua orang paham. Al-Quran itu ada tafsirnya, ada kaidah-kaidah tafsir. Ya, hadits juga seperti itu. Dalam sebuah fikih, dalam sebuah ayat kadang itu dipahami dengan ayat yang lain. Ada pembahasannya di kalangan para ulama. Itu ada kedetailan ilmunya. Itu memang betul. Tapi membangun narasi orang kalau mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah itu ciri kesesatan. Ini bersyirikat di dalam ini. Orang yang mengucapkannya di masa sekarang, orang-orang liberal, orang-orang tasawuf, ya, orang-orang yang ngajar tarekat, semuanya seperti itu. Sebab mereka mati kutu kalau ketemu sama ini. Tanya apa dalilnya? Nggak bisa menyebutkan dalil. Tidak mungkin ada pembahasan ilmu, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang sempit memahami ayat, diarahkan kepada bukan maknanya, atau dia keliru fikihnya, kita luruskan dia. Kita ajari cara memahami ayat dan hadits, kita ajari cara memahami usul istidlal, apakah di pembahasan usul fikihnya, atau di pembahasan qawaid fikihnya, atau di pembahasan maqasidus syariahnya. Kalau dia di pembahasan hadits, dikasih pelajaran usulul hadits. Di pembahasan tafsir, dikasih pembahasan ulumut tafsir atau usulut tafsir. Karena ada ilmu-ilmunya semuanya di setiap bidang ilmu. Iya. Cuman jangan membangun narasi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu menyesatkan. Nah, ini lancang namanya. Saya nggak tahu ini orang-orang mengajak kepada adab, akhlak katanya. Tapi tidak beradab kepada Al-Quran dan Sunnah. Harusnya kalau dia menghargai Al-Quran dan Sunnah, dia ajak orang. Ayo belajar Al-Quran dan Sunnah. Dia buat orang cinta kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada orang yang keliru pemahamannya, cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, dia luruskan. To the point kepada orang yang kelirunya. Jangan dia permasalahkan, dikambing hitamkan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu nggak bagus bahasa itu. Ini kalau mau fikih ini, fikih mendalam ini. Dalam ilmu tasawuf yang saya sampaikan ini. Ya. Kalau di bahasa mereka ya, tasawuf. Ini fikih mendalam dalam tasawuf. Ya. Dan itu ada hal yang lebih daripada itu. Ya, cuman katanya ini bukan kelas antum kalau disampaikan. Kelas ya, itu kelas orang-orang tertentu. Ya. Baik. Ya semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.